Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Gowori Express di Minggu 11 Agustus 2024, Minggu biasa yang ke-19. Saudara-saudari, sahabat setia sekalian yang dikasih Tuhan, ketika pandemi lalu, banyak sekali saya menerima WA, menerima pesan yang mengatakan hal ini. Romo, kami rindu untuk menerima sakramen Ekaristi. Kami rindu dengan komuni, Romo. Pernah suatu hari ada umat yang kakinya mau diamputasi. Dan ia memberikan pesan kepada saya, Romo, kaki saya mau diamputasi. Saya butuh, Romo, kekuatan. Saya butuh sakramen perminyakan, juga sakramen Ekaristi. Maka walaupun COVID sedang berkecamuk, tapi saya tetap datang. Saya memberikan sakramen perminyakan dan sakramen Ekaristi kepada ibu ini. Dan ibu ini setelah menerima sakramen Ekaristi dan perminyakan, ia berkata kepada saya, Romo, saya nggak lagi takut. Saya ikhlas. Walaupun bagian diri saya ada yang dipotong, ada yang diamputasi. Namun saya tidak pernah kehilangan hidup saya. Saya tidak pernah kehilangan iman saya untuk percaya akan Tuhan yang maha baik. Dahsyat sekali iman ibu itu. Kakinya mau diamputasi loh. Separuh dari bagian dirinya akan hilang. Namun imannya tetap penuh dan teguh. Melalui Ekaristi yang disambutnya, ia semakin diyakinkan dan dikuatkan Tuhan yang selalu mendampingi dan menyertainya. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, bangsa Israel dalam peziarahan di padang gurun dianugerahi mana oleh Allah. Mana dalam bahasa Ibrani artinya adalah apakah ini? Mana itu embun yang turun di tempat-tempat perkemahan orang-orang Israel pada waktu malam. Dan mana itu turun di situ. Mana itu berwarna putih seperti ketumbar yang dikumpulkan lalu digiling dan dimasukkan ke dalam periuk untuk menjadi roti bundar. Dan rasanya mana itu adalah manis seperti kue madu. Namun lagi-lagi bangsa Israel kerap menggerutu, mengeluh karena hanya makan roti mana. Ketika dia diperbudak oleh Mesir, mereka makan bukan hanya sekedar roti, tapi juga bisa daging-dagingan. Kini kok hanya dikasih mana saja, hanya dikasih roti seperti ini saja. Maka mereka mengeluh. Kini dalam firman Tuhan, Allah menganugerahkan kepada bangsa Israel bukan lagi roti mana, tetapi Yesus sebagai roti hidup. Makna roti hidup adalah kiasan yang menyatakan bahwa Allah memberikan dirinya melalui Yesus putranya. Inilah ungkapan kasih Allah yang agung melalui Yesus sebagai roti hidup yang dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada orang banyak. Kita menjadi selamat dan beroleh kehidupan kekal. Namun lagi-lagi bangsa Israel menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, roti duniawi atau mana hanya mengenyangkan lapar fisik. Sedangkan roti surgawi yakni Yesus sendiri akan memberikan kelegaan dan kepuasan hingga hidup yang kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, setelah kita menerima Yesus, Sang Roti Hidup, apakah hidup kita telah digerakkan oleh Yesus sendiri? Akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan kita rasakan sungguh-sungguh terarah pada Tuhan. Hingga akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata baik, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Atau kehadiran Yesus dalam roti hidup yang kita sambut tidak mengubah hidup kita. Hidup kita masih dalam habitus lama yang saling dengki, iri, suka marah, sirik, berkata-kata kasar, julid sama orang lain. Semoga kehadiran Tuhan yang kita alami dalam Ekaristi sungguh-sungguh mengubah kita dan hidup kita sungguh digerakkan oleh Yesus sendiri untuk meneladan apa yang ia buat, apa yang ia lakukan dalam keseharian hidup kita. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita selalu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.